Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-malikil alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, semoga barokah semua, diberi rezeki ibadah, diberi rezeki ilmu yang manfaat, diberi rezeki duniawi yang halal, diberikan rezeki dzurriatan thayyibah, anak cucu yang baik, keturunan yang salih salihah, dan dimudahkan Allah mencari rezeki yang halal, dimudahkan Allah mencari ilmu yang barokah dan husnul khatimah. Sebagai pembuka, ada satu ulama menulis, mengarang sebuah kitab namanya Mahmud Al-Alusi. Beliau punya karya tafsir Ruhul Ma'ani. Nama tafsirnya itu Ruhul Ma'ani. Di situ ada satu surat di dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ada satu surat dari tokoh tasawuf namanya Umar As-Suhrawardi yang mengarang kitab Awariful Ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin. Kirim surat kepada Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Dalam suratnya itu begini: qatratun minal hawa, satu tetes dari hawa nafsu, satu tetes tapi hawa nafsu, nafsu duniawi, nafsu jabatan, nafsu populer, nafsu ingin menjadi orang terdepan. Satu tetes dari hawa nafsu tukaddiru, membuat keruh. Tahu ya membuat keruh? Membuat butek. Tahu butek? Orang Jawa butek. Apa orang sini? Kotor ya. Satu tetes dari hawa nafsu membuat keruh,
bahron minal ilmi, ilmu yang seluas lautan. Bayangkan ya, ilmunya seluas lautan, ada satu tetes hawa nafsu menjadi kotor. Apalagi hawa nafsunya seluas lautan, ilmunya setetes. Ini kalau dibalik ya, hawa nafsunya itu seluas lautan, ilmunya setetes. Apalagi tidak ada ilmunya, full hawa nafsu, lebih kotor lagi. Ternyata yang menyebabkan kotornya ilmu itu hawa nafsu. Satu ya, ingat-ingat itu ya. Al-Quran mengatakan, sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbarun, akan aku jauhkan, akan aku palingkan orang-orang yang merasa besar, yang sombong, jauh dari memahami ayat-ayatku. Berarti kalau orang sombong itu jauh dari ilmu. Maka orang kalau ingin menjadi alim yang barokah, perangi hawa nafsu, jauhi merasa besar, jauhi merasa besar. Jadi kita ngambil ilmunya enak. Ada orang yang miskin, pinter, nyampaikan ilmu kita catat. Ada orang biasa, bukan kiai, menyampaikan ilmu kita terima. Ada orang di bawah kita menyampaikan ilmu yang manfaat, kita terima meskipun di bawah kita. Jadi kita bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya karena tidak ada rasa sombong dalam diri kita. Realitasnya banyak orang yang sombong itu sebetulnya tidak berilmu, cuma diduga berilmu, diduga. Jadi tidak berilmu, diduga berilmu. Diduga bisa baca kitab, yang nggak bisa baca kitab. Diduga alim, yang nggak alim. Tapi dia tidak mau ngaji, tidak mau ngaji ke ulama, tidak mau ngaji ke pesantren, nggak mau ngaji pada kiai, tapi dia sudah disebut orang berilmu. Maka sifat sombongnya itu menghalangi dia dari ilmu. Benar apa yang dikatakan Quran, kesombongan menjauhkan manusia dari ilmu. Yang ketiga, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis diantaranya ulama, guru daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Padang, ayahnya Padang, lahir Mekah. Mungkin masih ada yang jumpa si Yasin.
Muhammad Yasin bin Isa di gurunya Mbah Maimun. Beliau punya guru di Mesir namanya Mansur Ali Nasif. Mansur Ali Nasif. Mansur Ali Nasif punya karya hadis At-Taj. At-Taj, At-Taj itu kitab hadis 5 jilid karya gurunya Syekh Yasin. Di situ saya ingat saya waktu ngaji ke ayah saya ada catatan begini, man zahida fi dunya allamahu bila ta'allum. Orang yang zuhud dunia, Allah akan mentransfer ilmu meskipun tidak dipelajari, yang dikenal dengan ilmu ladun. Man zahida fi dunya allamahu bila ta'allum. Jadi ingat, saya ini bisa hadis bisa enggak, tapi maksud saya tidak mengatakan itu pasti hadis, tapi dalam karya kitab tentang hadis namanya Syekh Mansur Ali Nasif. Man zahida fi dunya allamahu bila ta'allum. Orang yang tidak rakus dunia, tidak memperkaya dunia, insya Allah diganti Allah dengan ilmu. Pilih mana? Kaya raya tanpa ilmu, dan ilmu tidak punya uang. Mana yang dipilih? Kaya raya tidak berilmu dan berilmu tidak pegang uang. Mana yang dipilih? Allamahu bila ta'allum. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang ambisi dunia ilmunya itu sulit atau bersusah payah mendapatkannya, tidak mendapatkan. Ingat-ingat ya, hawa nafsu, kesombongan, kemudian keduniawian. 3 itu penyakitnya, apa namanya, wabah ya, bukan wabah, hama, virus orang-orang yang berilmu. Inilah yang saya sampaikan sebagai pembukaan pidato saya. Saya belum pidato, baru pembukaan. Jadi itu tentang ilmu. Saya lanjutkan. Kita ini para santri, para kiai, para ulama, banyak aulia, banyak orang saleh. Sejak dulu banyak ulama, banyak aulia, banyak orang saleh, banyak ahli Quran. Subhanallah. Turbah semacam ini, bumi seperti ini, itu disebut dengan Al-Quran ya. Istilah Al-Quran bisa disebut wal baladut thayyib. Ada Al-Quran al-baladut thayyib, ada lagi Al-Quran
wal balad al baladil amin, negeri yang aman. Ada lagi dalam Al-Quran baldatun thayyibatun, negeri yang baik, kepulauan yang baik, karena di situ banyak ulama. Kenapa demikian? Begini, di dalam Ihya Ulumuddin ada seorang ulama bertempat di Asqalan. Asqalan itu rumahnya, kelahirannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari, punya kitab Bulughul Maram. Ya, ada ya. Tapi sekarang ini Ibnu Hajar Asqalani itu tempat kelahirannya Asqalani, sekarang ini menjadi Israel, namanya kota Askelon, sekarang masuk Israel. Itu tempatnya Ibnu Hajar Asqalani. Nah, di situ pernah ada ulama bertempat di situ lama, kok gak ada orang ngaji, lama kok gak ada orang suan kiai bertanya ilmu. Akhirnya ulama tadi boyong, ini tidak cocok, bumi seperti ini tidak cocok. Karena apa? Masyarakatnya tidak mau tanya ilmu kepada ulama, ditinggalkan bumi itu oleh ulama tersebut. Berarti ulama dulu memandang daerah yang aktif, daerah yang baik. Pandangan ulama dulu adalah masyarakatnya bertanya ilmu kepada kiai, bertanya ilmu kepada ulama. Ihya Ulumuddin. Lalu ada lagi ulama ini terlalu alim menyampaikan ilmu, yang disampaikan ini salah memahami. Ini juga enggak benar. Saya pernah, ibu-ibu, saya pernah diskores ayah saya tidak boleh membaca kitab. Artinya tidak boleh sinau. Tahu sinau? Belajar. Tidak boleh belajar kitab selama hampir 1 tahun. Tetap ngajar tapi nggak boleh banyak. Nanti terlalu banyak yang dipelajari. Oleh ayah saya di stop sudah. Kebanyakan yang dipelajari oleh ayah saya di stop, jangan diteruskan lagi pelajarannya. Ternyata itu nasihat yang baik, karena kalau ulama ini menyampaikan ilmu terlalu banyak, orang itu justru tidak berilmu karena salah memahami. Sebagai contoh, ada ulama begini,
ada ulama itu menyampaikan bahwa kalau mengobati penyakit pakai jinten hitam. Dengar adik-adik, jinten hitam, habbah sauda. Ini resepnya Rasulullah SAW. Habbah sauda itu mengobati penyakit dengan jinten hitam. Tapi orang awam ini salah paham. Baknya itu ditambah 1 titik. Hayyatun sauda, ular hitam. Jadi mestinya ngobati penyakit pakai jinten hitam, habbah sauda. Orang awam ikut ngaji keliru memahami, jadinya hayyatun sauda, ular hitam. Akhirnya dia cari ular hitam, malah kena racunnya, mati akhirnya dia. Itu pernah. Jadi ulama silahkan menyampaikan ilmu dengan mempertimbangkan apakah baik untuk disampaikan, apakah manfaat untuk disampaikan. Ini jadi materi saya yang pertama tentang 3 perkara yang menghalangi ilmu. Materi yang kedua adalah daerah yang baik adalah daerah yang di situ masyarakatnya bertanya pada ulama. Yang ketiga, ulamanya jangan menyampaikan ilmu yang membawa kesalahpahaman. Ada lagi begini, saya ini dekat dengan satu masjid, ada khotib. Khotib itu orang yang khutbah Jumat. Dia tidak bisa ngaji, disuruh khutbah Jumat. Daripada bingung-bingung, dia cari lagu-lagu Rhoma Irama yang nada dakwah. Jadi lagu-lagunya Rhoma Irama itu macam-macam, itu yang dakwah-dakwah itu ditulis semua, terus dipakai khutbah. Tidak ada yang keluar dari Rhoma Irama, dari awal sampai doa, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semua lagunya Rhoma Irama dipakai khutbah. Sampai judi. Awal lagunya Rhoma Irama tadi judi ya. Jadi semua yang disampaikan dalam khutbah itu full lagu Rhoma Irama, karena dia nggak bisa ngaji. Akhirnya ada santri marah-marah lapor ke saya, Masya Allah Kiai, orang khutbah kok pakai lagu Rhoma Irama. Satu masjid kan banyak tertawa, khutbah Jumat loh ini. Nah terus saya tanya yang, ya udahlah, ini sudah terlanjur orang awam, yang penting rukun-rukun khutbahnya sudah dibaca, karena ini orang awam. Ya orang awam itu segitu kemampuannya. Kata Al-Quran, dzalika mablaghuhum minal ilm, dzalika mablaghuhum minal ilmi, itulah maksimal mereka dalam ilmu, itulah maksimal mereka dari ilmu.
Ada lagi ini ya, saya menyampaikan satu ilmu, yaitu doa istighosah. Kalau yang terkenal itu kan istighosahnya Ki Khalil, ya masih terkenal sekali ya, istighosahnya Ki Khalil Bangkalan ya, saya khona ya. Saya punya doa yang biasa dibaca istighosah malam Ahad. Ada orang yang ikut, orang awam. Kebetulan orang awam ini poligami tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, ini cerita ini ya. Dia menikah lagi, kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya. Akhirnya istrinya marah-marah. Kata orang itu, suaminya, saya dikasih doa Gus Koyum, doa poligami. Coba, subhanallah, ajib ya, ini ajib ya, doa poligami. Istrinya marah-marah datang nih ke saya. Astagfirullah, Kiai, mohon maaf Kiai kok tega, suami saya punya istri lagi, poligami, katanya Kiai yang merestui, bahkan Kiai ngasih doa supaya punya istri lebih dari satu. Saya kaget, kapan saya ngasih doa seperti itu? Ya sama sekali tidak pernah ngasih doa seperti itu. Ibu bawa doanya, bawa Kiai, terus dia ambil dompet, dibuka, ini Kiai yang dibaca suami saya, doa poligami. Astagfirullahaladzim. Akhirnya diserahkan ke saya. Subhanallah, ini dzikir malam Ahad, ini doa wiridan malam Ahad. Coba, ini orang awam dikasih ilmu, tidak paham isi ilmu, menyalahgunakan ilmu. Inilah, maka orang berilmu ketemu orang awam harus tahu kalimin nas ala qadri ugulihim. Bicara dengan orang, komunikasi dengan orang, mengukur kemampuan akal orang itu ala qadri ugulihim. Ini masalah ketiga. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah keempat. Di dalam satu kitab karyanya Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang sufi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, punya kitab Khususul Hikam, punya kitab Mawaqi'un Nujum, punya kitab Al-Mamlakatul Insaniyah. Orang berilmu ini kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang didapatkan orang yang hatinya baik, tapi dia hatinya polos kepada Allah.
meskipun tidak banyak ilmu, tapi hatinya itu polos terhadap Allah, ikhlas karena Allah. Lugu, tahu lugu? Tahu lugu ya? Lugu, bahasa Arabnya lugu itu apa? Sadij. Apa? Sadij. Orang yang lugu, orang yang sederhana, namanya apa? Sadij. Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, saya baca di situ ada capaian orang tidak berilmu yang kita ini orang berilmu tidak menjangkaunya, tapi semoga menjangkaunya. Begini ceritanya, ada orang bodoh. Di situ Ibnu Arabi menyebutnya al-ablah. Ablah itu orang yang bodoh, tidak pengalaman, apa ya, pokoknya sangat tidak pengalaman. Dia tawaf di depan Ka'bah, tawaf di depan Ka'bah. Orang bodoh, ya yes, mungkin tidak hafal jurumiyah, tidak hafal halfiyah. Kalau sekarang ya, tidak bisa baca kitab kuning, bukan ulama. Dia orang awam, orang bodoh, tawaf di depan Ka'bah. Dicandai, diguyoni sama orang. Mas, Pak, kamu tawaf di depan Ka'bah ini sudah dapat surat dari Allah belum? Surat apa? Surat dari Allah, surat bebas dari neraka. Karena dia orang bodoh, maka dicandai orang yang berilmu, menggoda orang yang berilmu ini, menggoda orang bodoh. Hei orang yang kamu tawaf ini sudah dapat surat dari Allah yang isinya surat kamu bebas tidak masuk neraka. Punya suratnya enggak? Kok belum dapat surat saya? Karena dia orang bodoh. Saya tawaf berkali-kali mengelilingi Ka'bah, kok nggak ada ya surat dari Allah yang isinya saya tidak masuk neraka. Dia menangis. Kata orang-orang, kamu itu dicandai, itu tadi guyon, tidak serius. Oh enggak, saya tetap serius, ingin dapat surat dari Allah. Akhirnya dia melanjutkan tawaf. Masya Allah, Masya Allah. Tidak lama kemudian ada kertas jatuh dari udara. Kertas jatuh dari udara, persis dari talang Ka'bah. Tahu talang? Mizab, ya. Dari talang Ka'bah, dari udara yang berurutan talang Ka'bah jatuh kertas. Isinya kertas, kamu bebas dari neraka. Masya Allah, Masya Allah. Kertas aneh, tulisannya kamu bebas, selamat dari neraka. Orang-orang mengerumuninya, ingin lihat kertas itu, Pak. Ini kertas apa ini? Ternyata kertas itu betul-betul dari Allah. Karena apa? Kertasnya kan begini, kamu bebas dari neraka. Itu kalau dibalik, tulisannya ikut membalik.
dibalik ke kiri ikut membalik, dibalik ke kanan ikut membalik, dibalik bawahnya ikut membalik. Betul-betul itu tulisan dari Allah. Kalau dia bebas dari neraka, tapi dia orang bodoh. Ini kita yang berilmu belum tentu capai. Enak mana ya? Orang seperti itu dengan kita enak mana? Astagfirullahaladzim. Ini contoh, ini ada dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karya Muhyiddin Ibnu Arabi, orang Spanyol ini. Berarti masalah keempat, yu'tihi bayyasha, fadlullah itu yu'tihi mayyasha, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Belum tentu orang yang berilmu itu meraihnya. Orang bodoh kadang masa punya karomah, punya fadl, punya kelebihan yang kita orang-orang berilmu belum tentu. Karena itu fadlullah yu'tihi mayyasha, anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki, ya terserah Allah. Al-mas'alatul rabi'ah, al-mas'alatul khamisah. Ini rencananya 40 masalah. Masalah yang kelima, di dalam Al-Quran itu ada ilmu namanya ilmu tanasubul ayat wassuwar, keserasian ayat Quran dan surat Al-Quran. Keserasian, kalau istilah bahasa Indonesianya korelasi, namanya tanasubul ayat wassuwar, keserasian ayat dan surat. Untuk mempelajari itu mungkin 50 tahun tidak selesai, karena kitabnya itu 8 jilid besar karya Al-Biqai, namanya Nadmud Durar fi tanasubil ayati wassuwar. Itu 8 jilid besar, kalau dibikin sedang-sedang tuh bisa 15 jilid. Mungkin tidak selesai untuk 20 tahun belajar itu. Ayat Al-Quran sangat serasi. Di antara keserasian ayat Quran, subhanallah, bumi yang pertama disebut bumi, la tubsidu fil ardi, ada apa? La tubsidu fil ardi, janganlah kalian merusak bumi dengan berjudi, merusak bumi, dengan minuman keras merusak bumi, dengan korupsi merusak bumi, dengan membuang limbah seenaknya merusak bumi, dengan membuat bangunan-bangunan yang tidak berizin dan tidak sehat merusak bumi, membuang sampah seenaknya merusak bumi. La tufsidu fil ardi, itu bumi pertama di Al-Quran disebut. Bumi yang terakhir disebut dalam Al-Quran, yang terakhir, wa akhrajatil ardu asqa,
akhrajatil ardu asqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Ini kalau ayat wa asqalatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha dikaitkan dengan gempa, idza zulzilat, berarti ketika bumi itu memang hancur, rusak. Tapi kalau bumi ini ditafsirkan wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi ini mengeluarkan isinya, yaitu pertambangan liar, maka hati-hati, jangan mudah menerima pertambangan. Hati-hati. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Pertambangan ini kami itu dulu belajar tentang bumi. Dulu saya belajar tekun sebuah kitab geografi namanya Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi, juga kitab tentang antropologi sosial Muqaddimah Ibnu Khaldun karya Ibnu Khaldun. Kita baca di situ kerusakan-kerusakan. Ada sekarang lagi as-sunanul ilahiyah fil mujtama'. Saya punya kitab hukum-hukum Allah termasuk kehancuran bumi akibat dosa manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat, di laut karena tangan manusia. Pertambangan banyak merusak lingkungan. Ya tentu banyak manfaat, baik itu secara fisik, kosmos atau alamnya yang rusak, mikrokosmos, makrokosmos, al-alamul saghir, al-alamul kabir, alam besar atau alam kecil. Belum lagi kerugian negara dari pengelolaan tambang, yang tambang itu mestinya memperkaya negara, mensejahterakan rakyat di negara itu, tapi justru rakyat tidak menikmati kekayaan rezeki yang diberikan Allah melalui pertambangan. Maka di situ banyak hal-hal yang fiktif, di sana banyak hal-hal yang membahayakan. Ini saya tidak mengatakan di Indonesia, saya nggak mengatakan begitu. Jangan nanti diselipkan, tidak ada kata Indonesia. Umumnya, mungkin umumnya di negara-negara sana, tidak tahu, pokoknya di dunia. Maka kita hati-hati. La tufsidu fil ardi, bumi yang pertama. Bumi terakhir wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka orang yang beriman dan berilmu
Kalau Al-Qur'annya berilmu dulu baru beriman. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Ya, i'lam annahu la ilaha illallah. I'lam dulu, berilmu dulu, ya, annahu la ilaha illallah. Tapi ilmu yang membawa iman. Tapi Al-Qur'annya rata-rata ilmu dulu didahulukan daripada iman. Mesti ada rahasia itu. Nah, orang yang beriman dan berilmu silakan mengelola pertambangan, silakan mengelola kekayaan Allah, khazainul ardi yang diberikan Allah kepada manusia untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk memiskinkan manusia dan memperkaya sebagian manusia. Apalagi memproduksi penjahat-penjahat dari manusia. Jangan sampai pertambangan yang memproduksi penjahat-penjahat dari bahkan minal jinnati wan nas. Penjahat-penjahat bertenaga jin dan bertenaga manusia. Minal jinnati wan nas. Jangan sampai, tapi yang membawa manfaat manusia. Karena apa? Memang kalau tidak ada pertambangan, ya nggak bisa bangun kita. Maka dalam satu ilmu tasawuf yang namanya kitab Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin, ada sebuah kitab Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin. Itu bagus tuh kalau dipelajarkan, satu jilid tipis. Dulu saya sering ngajar itu, menjelaskan rahasia-rahasia ilmu-ilmunya orang yang dekat Allah. Di situ diantaranya kenapa Allah membuat hawa nafsu, padahal orang diperbudak hawa nafsu itu jelas orang nggak baik. Tetapi hikmahnya Allah adalah dengan adanya orang-orang pengikut hawa nafsu, orang-orang baik itu hajatnya terpenuhi. Maaf, kita umrah bisa ke Mekah, kadang pilotnya itu nggak muslim, ya enggak? Ini pilotnya ini ubadul hawa, ada dari Amerika, ada dari Inggris pilotnya. Kadang-kadang kalau pesawatnya ke Jeddah, belum tentu pilotnya muslim, ya kan? Kalau ke Jeddah kan pilotnya belum tentu muslim, tapi orang bisa ke sana, ada mereka. Penjenengan ngaji naik motor Honda buatan mana? Jepang. Apakah yang punya pabrik Honda itu pernah ikut tahlilan? Ya, ya mungkin abidul hawa, ya kan? Mungkin orang abidul hawa, orang yang hidupnya hawa nafsu, memperkaya terus, cari uang terus, yang punya pabrik Honda. Tapi kehadiran mereka ini, meskipun di mata agama kita jangan kita ikuti karakter itu, tetapi produksi mereka itu memberikan kemudahan hajat-hajat orang baik. Itulah rahasia Allah.
rahasia Allah. Dan itu memang iya, memang iya. Bahkan orang pengemis, tapi ini jangan ditiru, al-yadul ulya khairun afdalu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pertanyaannya, tangan di atas lebih baik itu berarti pemberi, tangan di bawah peminta. Ada satu hadis Nabi, orang yang mengemis, memperkaya diri dengan mengemis, besok hari kiamat wajahnya tidak berdaging. Ada kan ya? Tidak ada dagingnya. Tetapi Al-Quran mengatakan, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Al-Quran, wa fi amwalihim, dan di dalam harta orang-orang beriman seperti kita, hakun, sebagian itu ada hak lis-sa'ili untuk pengemis. Profesi mengemis tidak baik, tapi Al-Quran mengatakan uang kita tetap sebagian kasihkan pengemis. Hakun, Al-Quran mengatakan apa? Hakun lisaili, untuk pengemis, wal mahrum. Wa ammas sa'ila fala tanhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan bentak pengemis. Subhanallah. Berarti ada ainul syariah, ada ainul hikmah, ada pandangan mata syariat, ada ainul syariah, ada ainul hikmah. Kalau pandangan syariat tidak baik mengemis, tapi ainul hikmah, pandangan hikmah, hikmah itu diantara ilmu syariat, cuma bagian hikmah itu ada hak. Nyuwun sewu, tahu nyuwun sewu ibu tuh? Ada di sini kata nyuwun sewu. Nyuwun sewu, taruh orang sini apa? Kita ini kalau misalnya ya masjid dibangun, pondok dibangun, bapak-bapak dan ibu-ibu nyumbangnya doa semua. Ada masjid dibangun, Pak Haji nyumbang apa? Doa. Ada ibu-ibu kaya raya nyumbang apa ibu? Doa. Doa semua. Dan ada satu orang nggak pernah sholat, langsung datangkan besi 1 truk, datangkan semen 1000 sak, datangkan pasir 30 truk, datangkan batu. Tapi orang ini tidak pernah raup, tidak pernah wudhu. Sebagai panitia pembangunan lebih suka mana? Ini kita tidak tahu, rahasia Allah. Subhanallah. Ada orangnya nggak baik, nggak pernah sholat,
Tapi kok masjid ini bisa lancar ya karena orang ini. Tapi yang satu ini ada 10 orang pegangnya tasbih semua, wiridannya kuat, haji umrah berkali-kali, tidak nyumbang apa-apa. Nyumbangnya apa? Doa semua. Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah dikasih tahu Ki Haji Hasyim Muzadi cerita tentang orang Madura ya. Saya waktu itu ngisi dengan Pak Hasyim Muzadi di Lamongan. Beliau ceramah, saya ceramah bareng, dan berkali-kali itu di Lamongan. Beliau cerita di Jakarta pernah ke toko lampu orang Madura, toko lampu yang jual orang Madura. Pak Hasyim Muzadi tanya, orang Maduranya nggak tahu kalau itu Pak Hasyim Muzadi ketua PBNU. Orang Maduranya nggak tahu. Pak, ada lampu yang kuno. Pak Kiai Hasyim Muzadi itu carinya lampu yang kuno. Kuno itu model lama. Pokoknya lampu kuno, asli kuno. Lampu zaman Belanda, lampu zaman Jepang, lampu tahun 50, lampu tahun 30. Antikan, orang sekarang nyebutnya apa? Antik ya. Pak, ada lampu Pak yang kuno Pak, antik, antikan. Oh ada, kata penjual lampunya orang Madura. Ada. Diambilkan lampu, persis lampu kuno, coba buatan sekarang. Sama orang Madura ya. Ini Pak, ada Pak, ini lampu Pak, bagus ini Pak. Loh, ini kuno. Iya, ini seperti lampu kuno itu Pak. Tapi kan buatan sekarang. Loh, tapi kuno ini bentuknya. Loh, yang saya cari itu kuno asli, produksi kuno. Kata orang Madura, sudahlah Pak, ini bentuknya kan kuno, dipakai Bapak 50 tahun kan jadi kuno. Kata orang Madura tadi, beli aja Pak, nanti pakai 50 tahun kan jadi kuno. Madura, jadi kuda katanya. Tapi Kiai Hasyim Muzadi kan orang cerdas ya. Ya gini aja Pak, gini aja Pak, harganya berapa? Saya masih ingat Kiai Hasyim Muzadi cerita 2,5 juta. Ya gini Pak ya, uangnya berapa ini harganya? 2,5 juta, pakai 50 tahun jadi kuno. Kalau begitu saya cicil sampai jadi kuno 50 tahun. Jadi saya bayar 2,5 juta sampai 50 tahun nunggu jadi kuno lunasnya. Ini pinternya Kiai Hasyim Muzadi. Subhanallah, ini ulama-ulama dulu ya. Jadi memang luar biasa, luar biasa. Nah, dia. Memang saya paham betul ya. Jadi ulama itu harus tahu bagaimana negeri ini menjadi baik, bagaimana akhlak itu menjadi baik. Ini al-mas'alatul khamisah tentang bumi.
Al-mas'alatus sadisah, masalah ke-6. Ini 40 masalah loh nanti ya. Rasulullah salah ini tentang ilmu ya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ini muridnya Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i itu mengaji pada Imam Malik usia 10 tahun. Beliau mengaji kitab Muwatta dan dipelajari dan dihafalkan selesai pada usia 10 tahun. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini saking hormatnya kepada agama, hormatnya kepada Rasulullah SAW, hormatnya kepada ilmu agama yaitu hadis Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Beliau ditanya, Imam Malik, kenapa engkau itu kok nggak pernah naik kendaraan di kota Madinah? Panjenengan berada di kota Madinah, tapi panjenengan tidak pernah naik kendaraan. Kalau dulu berarti yang onta. Kendaraan itu ada berapa? Onta, keledai, kuda, satu lagi bighal. Ya, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Kuda, keledai, bighal, ditambah onta, ya kan? Sapi tidak di sana. Sapi jarang ya di Mekah ya. Sapi di Mekah jarang ya. Kalau ayam kampung sudah banyak di Mekah ya. Ayam kampung sudah banyak di Mekah, insya Allah. Nah, Imam Malik ditanya, kenapa panjenengan tidak pernah naik kendaraan di Madinah? Tidak mau saya, karena di kota Madinah ini ada makam Nabi. Nabi dimakamkan, Nabi disalibkan di Madinah. Masa saya ini coro Jawa ini angkruk-angkruk, tahu angkruk-angkruk? Tidak tahu angkruk-angkruk ya? Yaitu kita naik kendaraan di atas, ada orang yang sepuh, kiai di bawah. Itu kan tidak sopan, namanya angkruk-angkruk. Di atas kuda, di atas onta, di atas konde, di kota Madinah, di bawahnya ada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mau saya. Berarti adab sekali. Al-Imam Al-Bukhari mengarang Sahihul Bukhari per hadis sebelum diletakkan sebagai ensiklopedia Al-Jami'us Sahih. Per hadis beliau sholat sunnah. Sholat, saya tidak mengatakan sholat sunnah, tapi sholat ini menjadi kesunahan untuk menghormati hadis, yaitu sholat sunnah yang apa itu tidak muakkad dan bila sababin, ya kan? Bila apa? Sababin. Ada kan yang bisa sababin, ada bila
Beliau ini Imam Bukhari setiap mau meletakkan hadis sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sampai ribuan hadis, saking hormatnya kepada hadis sallallahu alaihi wasallam. Itulah masalah yang kelima. Keenam adalah orang berilmu jangan meninggalkan adab, tata krama, hormat kepada ilmunya, hormat kepada ulamanya. Habaib dihormati, sadah dihormati, kiai dihormati. Persoalan individu per individu ada kekurangannya, tidak boleh kita membuka aib orang per orang. Pasti ada kekurangannya di kalangan habaib, individu per individu ada 1-2. Begitu juga kiai, kalau kekurangan pasti dicari, ketemu kekurangan. Tapi itu bukan yang diharuskan kita. Yang diharuskan kita adalah menjaga kehormatannya, menjaga marwahnya. Oleh karena itu adab dengan orang berilmu, adab dengan ilmu. Kakek saya itu dulu namanya Mas Huri. Oleh Syekhona Mbah Khalil Bangkalan, kakek saya diganti nama. Yang nanti Kiai Khalil sendiri, Mbah Khalil Bangkalan, dawuh, tahu dawuh ya? Dawuh ke kakek saya, jenengmu tak ganti jenengku, kowe tak kei jenengku Khalil. Akhirnya kakek saya berganti nama Khalil. Yang ngasih nama ya Mbah Khalil Bangkalan. Jadi kakek saya kandung itu pemberian namanya langsung dari Mbah Khalil Bangkalan, dari Mas Huri menjadi Khalil. Akhirnya Khalil Mas Huri. Ya, itu namanya lengkap. Itu sebetulnya Mas Huri dulu, yang Khalilnya itu dari Mbah Khalil Bangkalan, seangkatan Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Mbah Abdul Karim Nirboyo di Bangkalan. Tapi Mbah Khalil Bangkalan itu kan memang beliau ini terkenal ulama nahwu, tapi beliau seorang wali besar, seorang ahlul hakikah, ya ahlul syariah ya. Tetapi ilmu dohirnya masih ditambahkan, yaitu nahwu. Antik kan ini ya, wali kok ngajarnya nahwu. Kalau wali itu ngajarnya hizib, ya itu wajar ya. Wali ngajarnya thariqah, wali ngajarnya apa? Ilmu tasawuf, tentu tetap mengajarkan ilmu tasawuf. Tapi Mbah Khalil ini aneh sekali. Tasawuf iya, ilmu dohirnya ini sangat-sangat besar pengaruhnya, yaitu ilmu nahwu. Itu memang luar biasa, luar biasa. Ilmu nahwu dipertahankan Mbah Khalil, padahal beliau seorang wali, seorang ulama besar. Jangan dikira Mbah Khalil itu cuma ngerti nahwu, tapi juga fuqaha, juga ahli fikih, juga sufi ya, juga sufi, juga fuqaha. Cuma lahiriahnya beliau lebih menekankan apa? Nahwu. Ini luar biasa.
kisah-kisah orang nahwu itu luar biasa. Di Arab itu ada orang baca Quran begini, fi buyutun adinallahu an turfa'a, fi buyutun adinallahu an turfa'a. Mestinya apa adik-adik? Fi buyutin adinallahu an turfa'a. Orang itu dipanggil oleh kiai di Arab, kamu bacanya salah ya, tidak boleh dibaca begitu, keliru ya, Qurannya fi buyutin adinallahu an turfa. Tidak mau kiai, tetap saya baca fi buyutun. Ini orang dikasih tahu kiai tidak mau dia, saya tetap fi buyutun. Jangan Pak ya, nanti merubah ayat Quran. Loh, enggak, harusnya fi buyutun. Ternyata orang ini fanatik ilmu nahwu. Fi buyutun, di dalam lafaz buyut, di dalam kata buyut, adinallahu, Allah mengizinkan, ang turfa'a, dibaca rafa. Gimana ini? Ini kan aneh. Ini Arab Pak, terjadi di Arab Pak. Di dalam kata buyut, jadi membayangkan Allah itu juga ngajar nahwu gitu loh. Subhanallah, subhanallah ya. Fi buyutun, di dalam kata buyut, adinallahu, Allah mengizinkan, ang turfa'a, dibaca rafa. Astagfirullahaladzim. Itu karena fanatik apa? Nahwu. Maka saya punya teman, ya ayahnya dulu mondok di bapak saya, datang ke rumah saya bawa anak laki-laki dan perempuan. Anaknya alumni pesantren, seneng nahwu. Putranya namanya siapa? Kang. Kang itu di sini ada ya? Ada kata Kang ya? Nggak ada Kang. Kalau nasinya apa? Kang itu kakak. Enggak, sana itu Kang itu bukan saudara. Kang ya orang luar, bukan ya, pokoknya Kang, orang Jawa itu Kang. Jadi saya punya teman alumni pondok yang ngajar kitab, ya pengurus NU di satu kabupaten ya, ngajar madrasah, punya anak laki-laki dan perempuan. Anakmu siapa namanya? Yang laki-laki waladi. Masya Allah. Siapa namanya? Gak ada lanjutannya, waladi. Anaknya kedua, yelati. Yang perempuan itu yelati. Saya masih ingat tuh. Masya Allah, saya terus, iya, orang kalau fanatik ilmu itu seperti ini. Saya baru saja kemarin ada tamu lagi ke rumah saya, orang Pati, rumahnya Kayen Pati, mamitkan anaknya mondok, disuruh doakan, laki-laki anaknya. Sinten Pak asmane putrane, tahu kan bahasa Jawa ini? Sinten Pak
asmane putrane. Siapa Pak nama anaknya? Kum bi khairin. Subhanallah. Anaknya dikasih nama apa? Berdirilah dengan baik. Kum bi khairin. Astagfirullah. Saya baru tahu dengar nama sedunia. Kum bi khairin. Luar biasa. Senang saya. Kok ada orang awam bisa ngasih nama itu, kalau nggak mampu ngaji nggak bisa Pak. Pasti pernah dikit-dikit ngaji sorop. Koma yakumu kiaman fahuwa qaimun. Ya, kum la takum. Terus diambil kum bi khairin. Ada lagi orang Tayu. Tayu itu daerah Pati. Perempuan sowan ke saya, anaknya laki-laki diajak. Namanya siapa Bu? Namanya Muhammad Dirgahayu Merdeka. Namanya siapa? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Astagfirullah. Luar biasa, luar biasa. Jeneng kok wapi kayak gini. Ini nama nggak ada Pak di dunia, kalau nggak di Indonesia ya. Muhammad apa? Berarti anaknya ini lahir pas 17 Agustus. Terus anaknya dikasih nama Muhammad Dirgahayu Merdeka. Duh, saking senengnya ya, saking syukurnya. Ini adab orangnya. Ya saking santunnya. Loh, ini bukan orang jelek loh. Saking senengnya dengan nama Rasulullah. Coba kalau dipasang Dirgahayu karo apa? Merdeka. Ada lagi orang awam. Nyung sewu Kiai, minta restu ini ponakan saya perempuan lahir di akikoi. Alhamdulillah didoakan Kiai, tak dongakno. Namanya siapa? Indah Sidratul Muntaha. Satu ayat Quran dikasih. Indah Sidratul Muntaha. Subhanallah. Ini saking sopannya kepada Islam, saking senengnya anaknya dikasih nama Indah Sidratul Muntaha. Bi khairin. Nah, ternyata ini adab terhadap agama. Saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, karya ulama Spanyol Ibnu Arabi. Ternyata di Spanyol itu ada tukang pandi. Tukang apa? Pandi Al-Haddad. Sini ada enggak? Ada. Iya, tukang pandi ya. Bikin pacul ya. Bikin pacul, terus bendu. Celurit ya, tukang pandi enggak? Celurit. Besok ya. Itu di Andalus atau di mana ya? Ya Spanyol. Tukang pandinya itu namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Tukang pandi namanya siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada orang pesen peso, bendu, kata dia, pokoknya yang manggil saya terbanyak saya cepatkan. Akhirnya ada yang pesen panggil terus nama saya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, Masya Allah.
Ternyata banyak keanehan-keanehan di dunia ini ya. Di dunia ini banyak keanehan-keanehan. Ini al-mas'alatus sadisah. Belum 40 loh ini. Sudahlah ya, semoga barokah ya. Barokah ya. Terakhir saya kasih doa. Allahumma kini wakina wakihim wakikum bisalamin aminin. Kalau doakan orang loh ya, doakan orang, doakan keluarganya. Allahumma kini wakina wakihim wakikum bisalamin aminin. Nah itu doakan orang tua mau kerja, mau merantau anaknya, didoakan Allahumma qini wa qina, ya Allah kini apa? Wa qini syarroma qadait, lindungi kami, lindungi saya, qini wa qina, lindungi kita, waqihim, lindungi mereka, waqikum, dan semoga Allah melindungi kamu. Nah, kalau mukhatabnya ada ya, bisalamin amin, dengan selamat dan aman ya. Doakan, gak usah takok itu doa dari mana gitu, gak usah tanya, tidak bawa guna kok tanya-tanya ya. Allahumma waqini waqina waqihim waqikum, kalau nggak ada orangnya cukup waqihim ya. Terus apa? Bisalamin aminin. Kalau anaknya mau merantau, suaminya mau kerja, didoakan sebelum kerja, baca itu di depan suami 1000 kali. Berapa? 1000 kali, tidak 3 kali ya, 3 kali ya. Doa untuk keselamatan ya. Kalau untuk ilmu cukup seperti yang apa itu, seperti doanya Imam Ghazali di Ihya itu, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah minta kaya ilmu, wa zayyinna bil hilmi, minta indahnya diri saya ini dengan kesabaran, hiasan diri saya ini dengan kesabaran, lapang hati. Wa akrimna bittaqwa, minta kepada Allah mulia kita ini karena takwa. Wa jammilna bil afiyah, minta indahnya diri kita itu dengan sehat ya. Dengan apa? Jangan sampai keliru doanya ini, jangan sampai keliru ya. Itu doa dibaca ya, semoga barokah. Saya tak istirahat ya, saya alhamdulillah bisa kesini. Masya Allah, Masya Allah, masih jauh. Saya punya kenangan tahun 2007 kalau nggak salah, ngisi di Madura yang nggak ada HP jadul-jadul itu dulu ya. Dijemput orang Madura, belum ada Suramadu, masih kapal. Mobil saya kendarai, lakernya copot,
di Lamongan. Acaranya jam 11 pagi. Jam 9 mobilnya mogok di Lamongan. Nggak nutut, nggak nutut ya ini. Belum Surabayanya, belum memperbaiki mobilnya. Akhirnya saya dipinjemi orang Gresik mobil. Saya sudah bingung semua karena acaranya jam 11 pagi. Yang mapak saya bel, Mas dipapak ya santri? Oh iya Kiai, saya papak. Kalau mapak tuh jemput tuh kan nyebrang, ya kan? Saya kan di Tanjung Perak. Saya di Tanjung Perak. Iya Kiai, nanti saya jemput Kiai. Sudah di sana? Sudah Kiai, sudah nunggu. Nyampe di Tanjung Perak, tak gula ika ono wong ya Pak. Tak pondok iki. Di mana Mas? Masih nyuci mobil loh. Wah ini nyebabno dadi wali ya gini. Masih nyuci mobil, tapi saya sudah terlambat. Nyampe di Perak itu sudah dhuwur kok. Sudah terlambat. Akhirnya loh, terus gimana ini? Saya mau ke sana. Oh enggak Kiai, saya tak nyebrang dulu, nunggu dia nyebrang. Setelah 2 lebih terlambat lagi. Habis itu kita nyebrang lagi ke Kamal. Dari situ ke tempatnya ini pokoknya daerah mana ya? Katanya ya, apa benar ya? Ada kapalnya Ki Khol itu mana? Pokoknya dari Kamal itu 2 jam lebih ya. Iya, mana? Iya ada kapalnya mana? Iya sekali kali ya. Iya saya ngisi di situ. Sampai situ ada asar. Acara selesai jam 1 siang. Masya Allah. Tapi baiknya orang Madura itu, supaya saya nggak malu, saya kan ewoh, tahu ewoh, sungkan, tahu ya sungkan ya, karena datang kita terlambat, acaranya jam 1 sudah selesai, saya datang tuh habis adzan asar. Tak tanya panitianya, masih ada orang dengarkan enggak? Masih Kiai, dijejer-jejer di teras masjid. Waktu itu akeh, saya terus ngisi. Ternyata orang itu sudah selesai jam 1 siang. Jadi panitianya tuh nunggu sampai jam 4. Masya Allah, itu pernah di mana itu? Iya, ikut Bangkalan. Ingat saya itu 2 jam dari Kamal, betul ya? 2 jam. Masya Allah, Masya Allah. Itu udah. Semoga barokah ya. Allahumma aghnina bil ilmi, wasyina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.